Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri saya, yaitu Fitri Aulia dengan NIM 2113031010 dari Prodi Pendidikan Kimia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi terkait korosi. Nah, adapun topik bahasan yang saya sajikan pada kesempatan kali ini yaitu ada 5. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua yaitu contoh, yang ketiga proses perkaratan besi, yang keempat faktor-faktor pengaruh, dan yang kelima yaitu cara mencegah korosi. Untuk menyimak lebih jauhnya, yuk ikuti. Baik, untuk yang pertama yaitu kita langsung saja ke pengertian korosi. Nah, apa sih itu korosi? Korosi merupakan proses kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa yang tidak dikehendaki atau yang bersifat korosif. Nah, yaitu lingkungan yang lembab yang mengandung uap air dan diinduksi oleh adanya gas O2, CO2, atau H2S. Nah, perlu diketahui bahwa korosi ini sering disebut juga dengan perkaratan. Langsung saja kita bahas untuk contoh-contoh dari korosi. Contoh-contoh dari korosi yang pertama yaitu perkaratan pada logam, yang kedua perkaratan pada pagar besi, dan yang ketiga yaitu perkaratan pada paku. Nah, masih banyak lagi peristiwa-peristiwa korosi yang terjadi di dalam lingkungan kita sehari-hari. Topik bahasan yang ketiga yaitu proses perkaratan besi. Nah, proses perkaratan besi yang pertama yaitu pada anoda, logam besi akan mengalami oksidasi sehingga menghasilkan ion Fe2+ dan elektron. Nah, elektron yang dihasilkan ini akan mengalir menuju katoda yang akan mereduksi O2 dan ion H+ di udara bebas hingga akan menghasilkan air. Nah, air yang dihasilkan tersebut bereaksi kembali dengan oksigen dan membentuk ion OH2. Nah, rekan-rekan bisa dilihat untuk reaksi sel yang terjadi yaitu sudah terpampang di dalam layar, di mana reaksi selnya yaitu 2Fe solid ditambah setengah O2 gas ditambah 4H+ aqueous bereaksi menjadi 2Fe2+ aqueous ditambah 2H2O liquid sehingga potensial sel yang didapatkan yaitu sebesar positif 0,84 volt. Nah, potensial sel yang bernilai positif ini menjelaskan bahwa perkaratan besi yang terjadi ini merupakan reaksi yang disebutkan. Selanjutnya yaitu Fe2+ yang dihasilkan tadi akan mengalami oksidasi lebih lanjut sedemikian rupa sehingga menjadi karat besi 2Fe2O3NH2O. Nah, ion H+ dalam reaksi tersebut terbentuk kembali dalam hasil akhir reaksi dengan menunjukkan bahwa ion tersebut merupakan katalis dalam proses perkaratan. Untuk lebih jelasnya, rekan-rekan bisa melihat reaksi yang sudah terpampang di dalam layar yaitu di bagian bawah ya. Nah, Fe2O3NH2O yang dihasilkan tersebut merupakan oksida yang berwarna coklat kemerahan dan bersifat hidup. Selanjutnya yaitu topik bahasan yang ketiga adalah faktor-faktor pengaruh terjadinya korosi. Nah, di sini faktor-faktornya terdapat 4. Yang pertama udara atau oksigen, yang kedua permukaan logam, yang ketiga zat elektrolit, dan yang keempat yaitu sel elektrolitnya. Baik, untuk faktor yang pertama yaitu udara atau oksigen. Nah, seperti yang kita tahu, air merupakan salah satu sumber utama dalam bagi kita makhluk hidup untuk mempertahankan kehidupan. Nah, air merupakan salah satu faktor penting untuk berlangsungnya korosi. Udara yang lembab dan banyak mengandung uap air akan mempercepat berlangsungnya korosi. Baik, untuk faktor yang kedua yaitu permukaan logam.
permukaan logam yang tidak rata memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan yang akhirnya akan berperan sebagai anoda dan katoda. Nah, permukaan logam yang licin dan bersih akan menyebabkan korosi sulit terjadi, sehingga menyebabkan kutub-kutub akan bertindak sebagai anoda dan katoda ini sulit terbentuk. Baik, untuk faktor yang ketiga yaitu zat elektrolit. Mana elektrolit baik asam maupun garam merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan. Nah, hal ini mengakibatkan elektron lebih mudah untuk diangkat oleh oksigen di udara. Air hujan banyak mengandung asam, sedangkan air laut banyak mengandung garam. Nah, oleh karena itu, air hujan dan air laut ini merupakan penyebab korosi yang paling utama. Faktor yang terakhir yaitu sel elektrokimia. Logam yang potensialnya lebih rendah akan segera melepaskan elektron ketika bersentuhan dengan logam yang potensialnya lebih tinggi, serta akan mengalami oksidasi oleh oksigen dari udara. Hal tersebut mengakibatkan korosi lebih cepat terjadi pada logam yang potensialnya lebih rendah, sedangkan logam yang potensialnya tinggi justru lebih awet. Baik, untuk topik bahasan yang terakhir yaitu cara mencegah korosi. Nah, cara mencegah korosi terdapat ada dua, yaitu teknik pelapisan logam dan teknik perlindungan katoda. Mari kita bahas satu persatu ya. Untuk teknik yang pertama yaitu teknik pelapisan logam. Nah, dalam teknik pelapisan logam ini ada banyak cara untuk mengatasinya. Itu yang pertama, pengecutan. Nah, terdapat dua bahan cat besi yang bahan dasarnya dari minyak dan bahan dasarnya dari lateks. Nah, bahan ini cukup memberikan perlindungan terhadap logam besi dan menjadi kandungan di sekelilingnya. Yang kedua yaitu pelapisan dengan plastik. Nah, plastik merupakan bahan polimer dari hidrokarbon. Cara ini juga efektif untuk melapisi beberapa alat rumah tangga dan memberi nilai estetika. Yang ketiga yaitu pelapisan dengan minyak atau oli. Nah, cara mencegah korosi selanjutnya yaitu dengan pelumuran oli atau gemu. Pelapisan besi baja dengan menggunakan oli atau gemu ini bisa dilakukan untuk bahan-bahan yang tidak berhubungan dengan estetika karena akan merusak pegangan. Nah, yang keempat yaitu tin plating atau pelapisan dengan timah. Timah ini termasuk logam yang tahan karat. Proses pelapisan dapat dilakukan secara elektrolisis. Nah, lapisan pada timah ini akan melindungi besi selama lapisan itu masih hidup. Apabila terdapat goresan, maka timah ini justru mempercepat suatu proses korosi karena elektroda timah ini lebih positif dan nah, yang kelima yaitu foam plating atau pelapisan dengan foam. Foam merupakan suatu lapisan yang berfungsi sebagai pelindung, sehingga besi yang sudah diberi lapisan foam akan hilang. Nah, pelapisan dengan foam ini dilakukan dengan proses elektrolisis, sama juga seperti timah tadi ya. Maka foam ini juga dapat memberikan perlindungan, meskipun pada suatu lapisan foam tersebut ada yang rusak. Dan cara ini umumnya dapat dilakukan dalam kendaraan bermotor, misalnya saja pada baku. Nah, untuk yang terakhir yaitu pelapisan dengan seng atau galvanisasi. Seng juga dapat melindungi besi meskipun lapisannya ada yang rusak. Hal ini dikarenakan potensial pada elektroda besi lebih negatif daripada seng. Maka dari itu, pada besi yang terkontak dengan seng akan membentuk sel elektrokimia dengan suatu besi sebagai katoda dan seng yang akan mengalami oksidasi sehingga besi akan lebih naik. Baik, teknik yang kedua yaitu teknik perlindungan katoda atau proteksi katoda. Nah, cara yang digunakan dalam teknik ini ada dua, yaitu yang pertama pengorbanan anoda. Nah, perbaikan pada pipa bawah tanah yang terkorosi, yang kalian tahu ya, pada pipa bawah tanah itu sering mengalami korosi. Ini mungkin juga memerlukan perbaikan yang sangat mahal. Nah, hal ini
ini dapat diatasi dengan sebuah teknik yang namanya yaitu centrifugal anoda, itu dengan cara menanamkan sebuah logam magnesium atau aluminium, kemudian dihubungkan ke pipa besi melalui sebuah kawan. Nah, lalu logam magnesium atau aluminium ini akan berperan sehingga besi tidak terkena korosi, karena magnesium atau aluminium ini merupakan suatu logam yang reaktif atau lebih reaktif. Baik, untuk teknik yang kedua yaitu menggunakan arus paksa. Nah, pasti itu arus paksa. Nah, arus paksa itu merupakan proteksi dengan menggunakan sumber arus yang berasal dari luar. Biasanya itu dari arus AC yang dilengkapi dengan pengarah arus atau rectifier. Nah, sehingga menjadi arus DC, di mana kutub negatif dihubungkan ke struktur yang dilindungi dan kutub positif dihubungkan dengan anoda yang potensialnya lebih tinggi dari ini. Nah, pada arus paksa ini, arus listrik ini akan mengalir dari rectifier menuju anoda, lalu dari anoda melalui elektrolit ke permukaan struktur, kemudian akan mengalir sepanjang waktu strukturnya ini dan kembali ke rectifier melalui konduktor elektrik. Nah, karena struktur menerima elektron bukan malah melepaskan elektron, maka struktur ini menjadi terprotesi. Baik, sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja yang maupun tidak disengaja. Untuk pemaparan materi kali ini dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.